Kok mataku ditutup, sayang? Biar kamu gak lirik-lirik cewek lain di jalan. Pacarnya sahabatku ini hyper posesif. Loh mbak, niat bayar nggak sih? Minta bil malah disobek-sobek. Bikin bil baru, kasih ke saya. Saya nggak mau. Cowok saya megang bil bekas tangan cewek. Pan, Topan, tunggu. Ngapain sih lu pacaran sama cewek kayak gitu? Putusin aja udah. Ngomong apa teman kamu barusan? Itu sayang, si Jo rantai motornya putus. Jadi minta tolong aku bantuin. Oh ya udah, tapi jadi matiin ya VC-nya. Buset, kemana-mana harus VC. Kalau cewek Topan lihat high heels ini, pasti Topan auto diputusin. Loh, kok ada high heels? Itu Yes, putus. High heels ini buat aku kan sayang? Ya ampun, dari dulu tuh aku pengen banget punya high heels ini. Makasih ya. Kenapa jadi gini? Kalau high heels ini gagal, lipstick bekas pasti berhasil. Sayang, sini tas kamu. Udah jadwalnya ngegeledah. ini lipstick siapa? Ya ampun, ternyata di tas kamu. Aku udah nyariin dari tadi kemana-mana. Sayang, makin cinta deh. Gagal maning. Stop. Putusin Topan sekarang. Sebagai sahabat, aku nggak terima. Sahabat aku dikekang kayak gitu. Jo, lu ngomong apaan sih? Ini demi kebaikan lu, Pan. Gua juga ngelakuin itu ke dia. Dengan kalung ajaib milik orang suci ini, kamu bisa dengar suara hati orang lain. Salah ya, aku ajak Topan habisin waktu cuma buat aku. Di saat umurku sisa 3 hari. Astagfirullah. Aku mergokin mama bantu selingkuhannya kabur. Tuh kan, bener pak, mama itu selingkuh. Ara, kenapa kamu fitnah mama kayak gini? Gak fitnah kok, buktinya mama nganterin Om ini lewat jendela. Benar. Kenapa kamu nggak lewat depan aja? Karena ada aku jaga di depan. Iya, udah gitu tingkah mama akhir-akhir ini aneh. Mama udah gak perhatian lagi sama aku. Ma, kok sarapannya gak ada? Belajar masak sendiri ya, kan udah besar. Aku gak sanggup masak setelah ketemuan sama Jo. Mama ketemuan sama... Papa pulang. Nih, kamu langsung cuci baju-baju ini ya. Aku baru pulang, Mama. Udah dikasih kerjaan aja. Duh, aku capek banget soalnya habis ketemuan sama Jo. Belajar, mama tuh capek. Tapi kan mama capek karena... Padahal aku tahu alasan mama gak mau ngelayanin aku sama papa karena apa. Mama lupa kalau kalung ajaib warisan nenek bisa mendengar suara hati. Ara sayang, aslinya nggak gitu. Aku dengar semua isi hati mama yang sering ketemuan sama Om ini. Tega kamu ya. Selingkuh sama pria kayak gini depan anakku sendiri. Kalian jahat, langsung menyimpulkan sendiri. Kalian gak tahu rasanya jadi aku. Mama jangan kabur. Jangan dikejar. Kalian nggak tahu apa-apa soal dia. Oh, karena kamu selingkuhannya. Jadi kamu tahu semua tentang dia. Aku bukan selingkuhannya. Tapi aku tahu banyak tentang dia. Karena aku dokter. Maaf, Bu. Tapi umur Ibu udah nggak lama lagi. Kalau aku mati, anakku gimana? Suamiku gimana? Bu, Ibu nggak boleh kerja berat dulu. Kalau enggak, penyakit Ibu semakin parah. Dok, nanti pas pulang jangan pakai jas ya. Terus keluarnya lewat jendela. Saya nggak mau anak dan suami saya tahu. Tapi Bu, Yang penting kan saya udah konsul. Saya juga udah capek ke rumah sakit terus. padahal sebelumnya Bu Ruby lebih sering konsul ke rumah sakit. Tapi karena dia udah nggak kuat, saya yang kesini. Itu juga alasan kenapa saya keluar lewat jendela. Jadi mama... Makanya Bu Ruby,
sering suruh kalian ngerjain pekerjaan rumah. Biar kalian siap ditinggal dia nanti. Astaga, kenapa istriku harus sembunyiin semua ini? Aku nggak mau mama pergi. Pak, aku harus gimana? Tenang, saya akan bantu kalian. Tapi sekarang kita temuin Bu Robi dulu. Kami biasa mandi bareng. Ih, kamu yang pacaran masa belum pernah mandi bareng dia? Nakal mulutnya. Sayang, jangan mandi sama dia. Nggak usah cemburu, cewek sama cewek biasa kok mandi bareng. Kan kami satu kos. Dia bener. Masalahnya teman pacarku ini agak kecowok-cowokan. Aku dengar suara hatinya, berkat kalung ajaib. Pelampi amat bibirnya. Kenapa sih aku cewek? Bajuku kurang cocok deh buat ngedate. Ayo ke kamar mandi, aku gantiin. No. Itu udah bagus. Ayo kita berangkat. Nanti filmnya baru mulai. Cepat kok ganti bajunya, kan dibantuin bestiku. Sayang, selimut baru buat kamu. Selimut kamu yang lama robek kan? Santai, aku nggak kedinginan lagi kok. Biasa dikadal bestiku kalau tidur. Besti, mau ngedate ya? Ikut dong, gabut di kos. No. Kasihan kamu. Nanti jadi obat nyamuk. Lebih kasihan lagi kalau dia kesepian di kosan. Saingan sama cowok mah sikat. Lah ini? Lu sih, nanti aku yang traktir ya. Biar cowokmu hemat, kan gajinya pas-pasan. Boleh banget, pasti cowokku seneng. Ini udah nggak bisa dibiarin. Sayang, aku lupa mau bilang, kalung ini hadiah buat kamu. Ini berharga banget pokoknya. Peninggalan ibuku yang selingkuh sama sepupu dari pacarnya teman Pak RT di komplekku. Semoga dia jadi tahu isi hati bestinya yang kecowok-cowokan itu. Nggak cocok, aku beliin kalung emas aja ya. Jangan Besti, nggak apa-apa aku pakai kalung ini aja. Nilai sejarah kalung ini besar banget. Sial, masa aku kalah dari pacarnya? Bentar, aku dengar suara hati orang lain. Sebenarnya itu kalung ajaib, sayang. Kalau kamu dengar suaraku, lipat bibirmu ke dalam. Nice, kamu bakal tahu seberapa bahaya bestimu itu. Aduh, panas ya. Enaknya minum. Es hangat dong. Bener, enaknya minum air hangat biar tenggorokannya enak. Sayang, kalau panas mah enaknya minum es. Masa panas ketemu panas? Kamu emang nggak tahu apa-apa soal aku. Aku mau ngobrol aja sama Topan. Sahabatku lebih ngerti pacarku dibanding aku sendiri. Ngobrol gini enaknya ngemil ya. Nggak salah lagi. Pasti ngemil coklat. Nah, ambil sayur ya, biar sehat. Wah iya bener. Kamu emang pengertian banget. Beda sama pacar aku. Makin lama hubunganku makin merenggang dan hubungan mereka malah makin dekat. Aku harus tahu apa rahasia sahabatku bisa peka sama pacarku. Untung punya kalung ajaib yang bisa dengar suara hati orang. Peninggalan mbok nasi bungkus langgananku. Panas gini enaknya minum yang hangat-hangat. Air hangat dong. Dengan kalung ajaib ini aku bisa dengar suara hati Robi dan maunya apa. Dari nyambung dengan obrolan. Oh, jadi karena kalung itu dia bisa baca isi hati pacarku. Aku harus ambil kalung itu sebelum mereka makin dekat. Gajah. Topan mana ya? Aku mau ngobrolin BTS lagi nih. Soalnya cuma dia yang mau dengerin aku curhat. Ngapain sih mikirin BTS? Mending ngobrolin Justin Bieber. Lebih laki. Aku sukanya BTS. Jangan hina-hina mereka ya. Tada! Kamu jangan sebel lagi ya. Nih, aku bawain kamu hadiah. Yeay! Kamu emang pengertian banget. Jujur deh, kalian berdua selingkuh kan? Nggak mungkin kalian berdua saling paham. Kalau kalian nggak selingkuh, aku udah pakai kalung ajaib aja. Masih gagal ngertiin pacarku. Kamu jangan asal tuduh ya. Ini semua salah kamu. Setiap aku cerita ke kamu nggak pernah dengerin aku. Kamu selalu sibuk sendiri. Kamu kenapa, Robi? Tahu nggak? Aku tuh nggak bisa minum air dingin. Kenapa? Panas-panas gini, enaknya minum es cekek loh. Soalnya aku amandel. Kalau minum es, langsung sakit. Oh iya, aku juga alergi coklat. Makanya Topan bisa ngertiin aku.
Karena dia yang selalu nemenin aku di saat kamu sibuk sendiri. Sayang, maafin aku ya. Aku belum bisa jadi pacar yang baik buat kamu. Tapi aku janji, mulai sekarang, aku akan belajar memahami kamu. Kamu gak butuh kalung ajaib buat ngertiin aku. Cukup komunikasi. Gak apa-apa deh, cuma jadi back burner. Aku punya suami jahil. Dia suka ngagetin aku dengan berbagai cara. Aku harus sogok dokter ini. Dok, jangan kasih tahu suami saya kalau saya punya penyakit jantung. Loh, kenapa? Seorang wanita pingsan berkali-kali hingga menimbulkan kepanikan. Emang nyusahin aja cewek penyakitan itu. Kamu gak penyakitan kan sayang? Aku gak mau ya kamu lemah kayak gitu. Ntar nyusahin aku. Soalnya suamiku benci orang penyakitan dan lemah. Jadi aku rahasiain penyakitku dari dia. Kok dia gak meninggal-meninggal sih? Udah dikagetin berkali-kali, tetap gagal. Jadi, dia sebenarnya udah tahu penyakit istrinya dan berusaha nyelakain istrinya sendiri. Udah berapa kali dia ngagetin kamu? Lumayan sering, soalnya dia jahil banget. Mas, kamu jangan gitu dong, nanti aku jantung. Maksudnya jangan jahil. Kebakaran, kebakaran, kebakaran! Jahil banget sih. Suami kamu jahat. Dia sengaja bikin kamu jantungan supaya kamu. Gak mungkin, dia sayang sama saya. Habis ini, aku mau kagetin dia lebih ekstrim lagi. Lumayan asuransi kematiannya, 10 miliar. Kamu punya asuransi kematian? Iya, baru didaftarin sama suamiku 1 bulan yang lalu. Saya bisa dengar suara hati. Dan suamimu pengen kamu koit dan ambil asuransi kamu. Aku bisa dengar suara hati dengan kalung ajaib pemberian bidan di sini. Jangan fitnah ya, saya nggak mau diperiksa di sini lagi. Kenapa sayang? Dokter ini bilang kalau kamu... Maaf Bu, saya salah ngomong. Ini hadiah dari saya, dipakai ya Bu. Ibu dengar suara saya kan? Ibu akan tahu fakta mengerikan dari suami ibu. Ngagetin pakai cara apa lagi ya? Biar jantung istriku langsung berhenti. Aku kan mau nikmatin asuransi kematiannya. Jadi benar apa yang dibilang dokter? Untung aku nemu kertas diagnosis penyakit jantungnya. Istriku masak apa ya? Semoga dia nggak masak ikan sama kacang. Soalnya aku alergi berat. Maaf mas, karena masih sakit aku masak ini aja. Tapi dijamin enak kok. Santai sayang, aku makan semuanya kok. Kok dadaku sesak? Iya dong, kan nasinya aku kasih kacang dan ikan. Gimana? Enak nggak sesak itu? Dasar lemah.